Malam minggu guys, anak buah Gusman Bojonegoro pada ngumpul. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mumbul dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali lagi sidak lahan di lahan bocah belajar tani yang punya channel di sebelah saya. Jangan lupa untuk para viewer Gusman Bojonegoro singgah di channel bocah belajar tani. Oke guys, saat ini kita akan membahas tentang tanaman Mas Dwi yang satu petak ada 4 varietas sekaligus. Ya Mas ya? 5 termasuk semangka. 5 termasuk semangka. Jadi bawang merahnya itu ada 4 varietas, yaitu ada tajuk yang Dari GY. dari GY. Hendy GY, ada juga Crok. Crok Dari Jogja. dari Jogja, ada Kidul Kali. Dul Kali. Kidul Kali juga jadi Bantul. dari Bantul ya. Ya. Dan ada Lokal. lokal. Katanya sih miren, tapi saya tidak paham miren itu apa. Yang jelas lokal. Benih lokal. Tanaman Mas Dwi saat ini kurang lebih 22 HST. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya supaya tanaman ini hidup sesuai fasenya. Jadi nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas keseluruhannya, biarkan Mas Dwi menceritakan ini tanaman umur berapa dan habis diberi apa. Kayaknya juga sudah habis baru saja dipupuk dan pakai pupuk apa, terus sudah dispray pakai apa saja. Biarkan Mas Dwi menjelaskan dulu dan nanti akan kita kupas tuntas gimana caranya tanaman yang usianya kurang lebih 22 ST ini bisa anakannya banyak dan umbinya bisa super. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya Mas Gusman beserta sang kameramen, kameramen Jancui. Ini lahan saya diinjak-injak terus dulur. Makanya saya pagar ini, satu untuk pagar tikus, yang kedua khusus buat kameramennya Mas Gusman. Ini tanaman semangka saya juga diinjak-injak. Jadi ini sedikit saya ceritakan, tadi sudah dijelaskan Mas Gusman. Ini ada 4 varietas dan 5 termasuk tanaman semangka yang satu lahan, walaupun cuma beda bedengan, tanpa pembatas dulur. Ini usia bawang merah saya 22 ST. Ini sudah pupuk susulan kedua, jadi pupuk dasar menggunakan SP26. Susulan pertama SP26 dengan NPK Mutiara 16. Untuk susulan kedua ini agak sedikit ekstrim dulur, karena saya melihat kondisi tanaman saya ini tidak merata. Jadi beberapa varietas itu tidak merata, nanti takut ada kecenderungan selisih yang terlalu jauh, sehingga untuk yang kurang kesuburannya atau pertumbuhannya kurang, ini saya pupuknya ini dulur, NPK Jokowi Ponska Mas. Ponska itu sebanyak 10 kilo ini tadi. Terus untuk NPK Mutiaranya 3 kilo dan urea ini saya tambah 2 kilo. Ini jadi total pupuk ini sampai di usia 22 ini, benih 50 ini sudah hampir habis 44 kilo dulu. Jadi ini masih 2 kali pemupukan lagi saya rencananya. Nanti di 32 dan penutup nanti pakai yang kandungan K-nya tinggi. Untuk pengobatan sampai saat ini saya belum melakukan penyepraian dengan insek sama sekali. Fungi juga belum pernah masuk fungi. Kalau untuk nutrisi saya masukkan itu Gandasil D itu 1 kali, dan untuk kalsiumnya, kalsium plus boron itu 2 kali. Dosis kalsiumnya
3 sendok per 16 liter. Dan untuk gandasilnya 1,5 sendok sampai 2 sendok per 16 liter. Hanya itu dulur. Dan tanamannya alhamdulillah ini pertumbuhannya sekarang sudah terlihat sesuai dengan fasenya, tidak terlalu cepat juga tidak macet. Seperti itu bisa disambung oleh Mas Gusman. Oke, dari penjelasan Mas Dwi, benih 50 kilo ini sudah habis pupuk 44 kilo. Jadi di sini saya jelaskan standarnya benih 1 kilo itu pupuknya 1 kilo. Berarti kalau benih 50 kilo pupuknya 50 kilo. Itu standarnya. Tapi bukan jadi patokan. Yang jelas nanti ini pupuknya Mas Dwi itu akan lebih banyak dari neto benihnya. Ya, karena ini cuacanya mendukung. Cuacanya mendukung. Jadi apakah salah Mas Gusman? Oh tidak, karena saya pernah mendampingi petani itu yang pupuknya itu 2 kali lipat dari benih. Jadi standarnya benih 1 kilo itu kita kasih makan pupuk juga 1 kilo, itu standarnya. Tapi kalau musim kemarau itu rata-rata petani itu pupuknya bisa 2 kali lipat, bisa melebihi dari standar. Jadi standar itu bukan patokan. Apakah harus minimal benih 1 kilo, pupuk 1 kilo juga enggak. Kalau lahan kita itu sudah subur, pupuknya kita menyesuaikan Mas Dwi ya. Jadi tidak harus pupuk benih 1 kilo, pupuk 1 kilo, tidak. Karena sebenarnya kalau pupuk itu hanya menambahkan, melengkapi. Ya, karena lahan sendiri itu sebenarnya kalau memang olahrahannya benar dan kita masukkan kompos itu sudah kandungannya sudah ada, Mas Gusman. Jadi kalau haranya itu masih, tanaman akan tetap tumbuh subur. Dan untuk pengobatannya Mas Dwi belum pernah memakai fungisida ataupun insektisida. Rencana nanti sore Mas Gusman. Rencana nanti sore. Kenapa baru mau diinsek? Baru ada. Ini sebenarnya pemupukan ini tidak saya mau lakukan untuk kali ini. Karena saya mau melakukan aplikasi insek nanti sore. Nah, serangan ulat itu saya lakukan pembasmian dari bawah dan atas. Itu kenapa saya lakukan pupuk, karena sekaligus saya ini tambahkan insektisida tabur. Itu alasannya saya pupuk ini di 22. Harusnya saya pupuk itu di 25 karena ada serangan ulat. Ini tadi pupuknya saya campur atau tambahkan insek tabur dari regen. Jadi memakai insektisida regen yang dimix dengan pupuk lewat tabur, dan nanti sore akan dispray insek biar kalau hamanya itu turun di bawah itu sudah ada insek. Kalau tetap di daun dia juga akan tetap mati karena sudah dispray insek lewat daun. Oke. Ini tanamannya Mas Dwi menurut saya ada sedikit kendala. Kendalanya apa? Tanamannya sedikit agak lemes. Itu menurut saya. Dan untuk mengatasi tanaman ini supaya tidak lemes, dan ini saatnya tanaman ini kalau sudah masuk 22 HST itu waktunya memperbanyak anakan. Caranya untuk antisipasi supaya bisa tegak seperti apa, dan cara untuk memperbanyak anakan itu seperti apa, nanti akan kita lanjut di konten selanjutnya. Habis ini kita akan membicarakan gimana caranya memperbanyak anakan dan mempertegak tanaman. Nanti akan ada temen lagi yang akan bareng konten di sini. Master Ari dari Widang Tuban. Ini tadi sudah dibully Mas saya. Oh, sudah dibully gimana? Nah, bully gimana? Lemes. Tanamannya lemes. Tanamannya lemes. Nanti akan kita ungkap dan kita akan sharing bareng gimana caranya tanaman ini supaya kedepannya bisa tegak dan anakannya bisa banyak, dan gimana cara menjadikan nanti panenannya itu tonasenya sesuai yang diharapkan.
Nganggo dodong fritra, Mas. Mboten usah, Mas. Mboten usah. Kita lanjut di konten selanjutnya. Semongko.